Tara Radio. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Onta, tempat mahasiswa ngobrol santai tapi penuh insight. Kali ini bersama aku Kia dalam segmen Mahasiswa Tahu Nggak Sih? Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan juga Mapres UM tahun ini. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, siang-siang nih, seger gitu ya. Iya. Nah, sekarang boleh nih ya Kak, kenalan dulu nih, namanya siapa, terus dari prodi apa gitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan namaku Nabila Mahdasilan, bisa dipanggil Nabila, dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah tahun 2023. Wow, aku mau ucapin makasih banyak ya Kak udah mau main ke Tara, terus mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Aku juga makasih sudah diundang di Tara Radio. Yeay, hari ini kita akan kupas tuntas nih perjalanan Mapres kita hari ini. Udah siap Kak? Sudah siap. Insya Allah siap. Oke. Insya Allah siap ya guys. Oke, mungkin boleh ceritain dulu nih Kak, awalnya bisa jadi Mapres tuh gimana? Proses awalnya tuh gimana? Alasannya apa tuh? Oke, proses awal pemilihan mahasiswa berprestasi tentunya kalau dari Fakultas Sastra itu dari fakultasnya dulu, tapi ada beberapa fakultas yang dari departemennya dulu. Jadi mengajukan diri ke departemen mengajukan diri ke fakultas seleksi. Tapi di Fakultas Sastra karena itu juga libur ya, jadi langsung ke tingkat fakultas. Oh gitu. Terus gimana nih Kak prosesnya dari perjalanannya, syarat-syaratnya, apa aja yang dibutuhin gitu? Sebenarnya kalau mau throwback, aku nggak punya cita-cita jadi Mapres. Oke, terus? Kan kita pas KKMB itu nulis apa yang kita lakuin setiap Iya. tahunnya. Nah, aku tidak menuliskan jadi mahasiswa berprestasi. Iya. Nah, pada waktu itu kan kita liburan. Terus pas sore hari, di sore hari saya di WhatsApp sama Kak Prodi untuk ikut Pilmapres. Wow. Dan sore itu saya baru turun gunung. Jadi karena nggak tahu kan liburan terus diajak teman-teman main ke laut, terus ya udah pas sampai rumah tiba-tiba dapat pesan deh dari Kak Prodi, disuruh dikirimin broadcast sih, dikirimin jargoman gitu ya, kirimin jargoman tentang film Mapres, dan juga ada pesannya ditunggu ya pakai titik. Karena melihat pesan itu dan membaca pesan itu aku kaget, ini kapan maksimal deadline-nya? Ternyata deadline-nya besok teman-teman. Langsung besoknya Kak? Iya, besoknya. Jadi di seleksi fakultas itu besok harinya, besok malamnya jam 7 itu harus dikumpulkan semua berkas-berkasnya. Nah, apa yang dilakukan? Pasti yang pertama nangis dulu karena badan capek semua ya pas itu ya. Iya. Terus lihat pesan kayak gitu kan, kayak nah ini gimana ya, kalau mau nolak juga nggak enak, kan dikasih kesempatan juga, dikasih peluang juga. Terus kalau mau maju kok aku belum persiapan sama sekali, dan persyaratannya tentu nggak cuma satu atau dua ya. Terus aku bilang ke mamaku, terus mama bilang ya udah istirahat dulu aja, nanti kalau udah badan udah siap untuk melewati hari kamu baru mulai gitu. Nah, diputuskan pada waktu itu ya Bu, saya mau nyoba dulu, melengkapi pendaftarannya dulu. Terus ya sudah, malam itu aku tidur dulu karena badan saya sakit semua ya gitu. Terus pagi harinya baru melengkapi persyaratan, mulai dari daftar riwayat hidup, membuat gagasan kreatif, terus juga mengumpulkan sertifikat gitu. Banyak ya, minimal sertifikat itu berapa Kak? Nah itu ada ketentuannya, ada panduannya. Jadi ada beberapa bidang dan maksimal dari bidang itu maksimal 3. Oh maksimal 3. Iya. Dan biasanya
piagam lomba-lomba. Ternyata yang bisa dimasukkan ke Mapres itu bukan hanya tentang sertifikat lombanya aja, tetapi misal kita jadi MC, jadi moderator, terus kita nerbitin buku, nerbitin jurnal, kita punya usaha dan sebagainya itu bisa, dan malah poinnya itu lebih tinggi gitu. Oh gitu. Iya betul. Ada juga kalau teman-teman punya yang namanya HKI itu bisa juga dicantumkan. Jadi kalau seumpama Mapres lomba-lomba aja ya, tidak teman-teman, itu bisa dari bidang-bidang yang lain gitu. Wah. Terus kira-kira Kak, tantangan terbesar selama proses jadi Mapres itu apa aja? Nah, tantangan terbesarnya yang pertama itu saat seleksi fakultas. Seleksi fakultas dulu ya, karena udah tantangannya di awal nih. Nah, pas itu kan ya udah kita buat gagasan kreatif gitu ya. Aku belum tahu dan belum pernah buat kayak karya tulis ilmiah atau esai, belum pernah yang sampai selesai gitu loh teman-teman. Jadi itu bingung juga nentuin temanya apa, dan ya udah karena sekarang ada bantuan AI ya, jadi kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya sudah, kita cari masalah apa yang ada dan nanti cari solusinya. Nah, jam 12 dulu itu baru aku mulai buat gagasan kreatif. Padahal deadline-nya jam 7 malam. Wow, bener-bener dadak ya. Iya, bener banget, dan bener-bener dada dan pertama kali kan. Terus aku mikirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting aku berani dulu daripada kita meninggalkan kesempatan yang ada, karena kan nggak semua orang dapat kesempatan ini. Kalau seumpama nanti berkasnya nggak selesai, ya udah yang dikumpul itu aja gitu. Dan ternyata maghrib alhamdulillah selesai gitu. Berarti dari siang sampai maghrib ya Kak itu? Iya bener, maghrib sampai dari siang sampai maghrib. Oke, itu yang di tingkat fakultas ya Kak? Iya, tingkat fakultas. Dan ini lucunya kan harus ke Malang kan ya, harus itu wajib datang ke Malang gitu kan, offline. Aku udah pesen tiket hamil 1 sebelumnya. Tapi ternyata pas aku naik ke bis 15 menit kemudian itu bisa dikabarin di grup seleksinya online bisa ya, sudah konfirmasi. Udah mau balik. Iya betul banget, udah mau ke Malang. Terus ya sudah, aku WA Malang kan, apa aku turun di Madiun atau aku lanjut ke Malang aja. Terus malah bilang lanjut ke Malang aja, nanti seumpama sore baru balik lagi. Nah udah sampai sini pagi kan. Terus aku persiapan kan hari itu seleksi di fakultas itu wawancara kebangsaan sama wawancara tulis sih. Wawancara tulis tes tulis sama tes wawancara kebangsaan. Terus ya udah, karena nggak persiapan juga, tapi aku baca-baca sedikit tentang ya yang mau masuk SKD gitu. Karena ya materinya seputar itu ya, seputar Indonesia gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya dimudahkan di fakultas, ketemu sama teman-teman juga, dan kita seleksi deh, dan sorenya aku balik ke Solo. Berarti langsung balik lagi itu Kak? Iya, seleksi 1 hari, seleksi tulis sama wawancara langsung balik ke Solo. Oh itu kalau boleh tahu tuh di bulan apa Kak? Bulan apa Hari ya? seleksinya? Waktu liburan ya? Aku liburan Januari mau masuk ya. Iya. Sebulan sebelum masuk. Oh, terus habis itu langsung pengumuman Kak? Tidak langsung pengumuman. Masih lama. Tapi kayak aku di WhatsApp sama panitianya, Mbak kalau KT-nya diperbaiki gitu ya. Nah, terus ternyata itu adalah aku kalau alhamdulillah lolos di tingkat fakultas dan maju ke universitas. Terus habis itu gimana Kak perasaannya pertama kali waktu dikasih clue tadi kalau bakal lolos ke tingkat fakultas, ke tingkat univ? Yang pertama aku belum tahu kalau itu clue ya. Jadi masih oh ya udahlah, nggak usah, kita udah menang gitu. Iya. Tapi tetap aja mikir itu sih sampai akhir. Terus ya udah, aku hamil 1 ke Malang itu masih muncak juga ke daerah Semarang. Kayaknya hobinya muncak Karena liburan. Iya bener banget. Terus habis itu sampai sini hari pertama masuk itu setelah aku kelas diundang semuanya yang jadi peserta, diundang ke fakultas. Terus ternyata ya disuruh untuk ke universitas gitu. Dan pertama kali kan biasanya orang seneng gitu ya, orang seneng terus pada video reaction gitu.
Enggak, aku nangis. itu bentuk rasa bersyukur dan gak nyangka. Iya, lebih ke gak nyangka dan lebih ke gak siap ya menghadapi. Karena itu deadline-nya juga mepet 2 hari setelahnya. Selanjutnya terus 2 hari atau 3 hari ya, sebetulnya kurang dari seminggu. Dan KTI kan harus diperbarui ya. Jadi KTI harus diperbarui. Dan ya semuanya dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Dan malamnya saat pengumpulan itu maksimal pengumpulan kan 23.59. Iya. Nah pas 23.50 aku belum selesai KTI yang harus didaftarkan ke UNIF. Jadi belum aku isi daftar pustakanya, belum aku isi semuanya. Tapi jangan ditunggu ya teman-teman, buat nanti tahun depan harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Nah ini aku maju mundur kalau nggak ngirim. Aku nggak bakal, aku akan mengecewakan semua pihak. Tapi kalau aku ngirim harus ada rasa berani dulu. Terus aku ya udah habis berapa menit itu aku kirim dan aku masih punya pesannya. Aku kirim ke pembimbingku dari Fakultas Sastra, bilang ngapunten Pak, KTI saya belum selesai sampai akhir. Terus bapaknya bilang ya nggak apa-apa, yang penting dikirim dulu gitu. Terus aku sudah bisa tidur pada waktu itu biar lebih tenang gitu ya. Iya, lebih tenang, yang penting sudah konfirmasi. Terus apapun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tetap ya jalur langit ya. Iya, jalur langit harus. Soalnya kalau seumpama kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa yang harus percaya sama kita? Betul banget. Terus Kak, itu habis itu tes yang ke UNIF-nya tuh gimana ya? Oke, tes yang ke UNIF yang pertama itu tes itu administrasi capaian unggulan. Jadi memverifikasi capaian-capaian yang telah disetorkan. Karena dia udah bilang banyak banget bidang-bidang yang bisa disetorkan. Nah itu nanti di cross check kembali, diverifikasi kembali apakah benar, apakah ini tingkat nasionalnya benar dan lain sebagainya. Jadi cross check ulang. Yang pertama pernah scan dulu. Pernah scan. Kalau pernah scan itu kita kayak semi karantina gitu. Dari pagi sampai sore. Jadi kita dikasih tahu nanti selanjutnya ada apa saja dan seperti itu. Seru banget ya. Iya, betul seru. Karena ketemu sama anak-anak UNIF juga dari fakultas-fakultas lain juga, sama fakultas sastra juga kan biasanya kita coba ketemu sama anak fakultas sastra, terus kita ketemu anak-anak fakultas FIK, psikologi, terus teknik, terus banyak lah pokoknya seluruh UM gitu. Ini Kak, aku kepo banget gimana cara kalian bilang ini ngatur waktunya Kak. Ngatur waktu, nah ini juga yang paling aku kayak bingung kan selama seleksi ya. Kan seleksi itu di jam kelas juga. Nah jujur aja aku orang yang nggak suka dispen. Jadi kalau seumpama keluar dari kelas nanti aku mikir di kelas tuh ada apa. Iya itu kan pasti. Dan aku pas kelas kan ada seleksi yang biasanya kita kelas dulu terus seleksi. Nah pas itu aku nanti sama teman-temanku, dan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah membantu selama ini. Pasti supportnya sangat luar biasa, dari hari ke hari kamu bisa dan sebagainya. Itu sudah meredakan tangisanku pagi sampai malam hari. Dan kalau ngatur waktunya itu mungkin kalau semua aku bisa kelas, aku kelas dulu baru seleksi. Kalau seumpama nggak memungkinkan, ya terpaksa harus izin gitu. Iya. Kalau seumpama pembagian tugasnya, pembagian kayak tugas-tugasnya pasti awalnya berbeda ya. Apalagi aku semester 4 itu terima kasih banget pada teman-temanku. Jadi teman-temanku setiap selesai kelas merangkum materi yang di pembelajaran waktu itu dikirimkan ke aku lewat voice note. Wah, baik banget teman-temannya. Iya, baik banget, dan dikasih tahu tugas-tugas hari itu apa aja gitu, harus ngapain, terus minggu-minggu depan mau ngapain, terus kita ceritain juga kelas tuh baru pas itu ngapain aja. Jadi aku kayak ketinggalan tapi gak ketinggalan gitu. Oh iya benar-benar tapi gak ketinggalan. Berarti ini Kak, momen yang benar-benar berkesan di proses menulis ini apa? Jadi tahu rasanya ngambil kesempatan itu nggak mudah. Ya kan, ngambil kesempatan itu nggak mudah. Dan kalau seumpama kita nggak paksa, kita kan nggak akan tahu gitu gimana endingnya. Iya betul banget. Harus dicoba dulu biar tahu. Betul, harus nyoba dulu karena kesempatan nggak cuma 2 kali juga. Iya benar banget. Kalimat sakral. Iya betul. Yang peluang yang ada.
dosen pembimbing juga dari fakultas, kan pasti kita dibimbing juga, diarahkan bagaimana alurnya gitu. Dan teman-teman mapres juga, karena di sana kan kayak seleksi gitu ya, Iya, iya. kayak seleksi, aku jadi kayak adik di sana. Karena angkatan 23 kebanyakan kan angkatan 2022. Nah pas seleksi itu kan pas waktu seleksi ada waktu tunggu ya. Iya. Dan waktu tunggu itu kita kayak catwalk bareng-bareng, kayak iya. itu kita bareng gitu. Jadi punya kenalan banyak. Betul banget, dan kenalannya kan ya yang Iya, ya. kita biasanya lihat di sosmed aja. Oh, Iya. anaknya gini loh, anaknya gini loh, sama satu angkat lah pokoknya. Seneng banget. Itu waktu tes yang di UNIF nih Pak, yang sampai habis itu di ini jadi mapres itu gimana? Oke, tes unit yang pertama itu tadi seleksi verifikasi, terus wawasan kebangsaan juga, kita tes tulis, kita tes wawancara, kita tes bahasa Inggris, kita tes kepribadian. Oh, Iya, terus banyak ya guys. yang terakhir kita presentasi karya tulis ilmiah yang sudah kita buat. Itu berarti presentasinya di depan semuanya. Betul, depan juri ada 7 juri. Wow, 7 juri guys. Kayaknya ada 7 juri dan waktu itu, iya. Tapi itu juga yang ditanya-tanya gitu nggak Kak? Habis itu? Iya, yang ditanya-tanya gagasannya apa, terus ya landasannya apa, terus ini terus nanti kayak kalau diimplementasikan bagaimana gitu. Kan itu kan juga kayak membahas masalah yang ada di lingkungan sekitar yang sesuai dengan prodi kita, dan kita teruskan inovasi yang kita buat. Oh, keren banget guys. Kak, ini sekarang Kak Nabila lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk jadi mahasiswa semester 4. Lagi sibuk jadi mahasiswa semester 4 yang banyak tugasnya sekarang mau UAS ya, jadi Bener banget. banyak banget proyeknya, dan semester ini kayak goalnya anak pendidikan karena banyak matkul yang mind blowing gitu. Kita kan biasanya anak pendidikan, anak bahasa Indonesia ya bahasa, dan kebanyakan mungkin kita pikirnya ya kalau membuat soal itu sangat mudah. Ternyata teman-teman, membuat soal lebih susah daripada kita menjawab. Betul, nggak segampang itu ternyata. Buat strategi juga susah. Jadi saat ini kesibukannya sedang mengerjakan proyek semester 4. Nah ini deh Kak, kalau misalnya nih teman-teman ada yang nonton terus dia mau jadi nextnya Kak Nabila nih, ada pesan atau tips gitu nggak buat teman-teman? Oke, tipsnya baca buku panduan. Terus kalau semua emang mau dari awal, teman-teman mungkin bisa mengumpulkan dari poin yang terbesar. Misal poin yang terbesar itu dari luar HKI. Kan itu HKI gak cakup 2 hari kan. Teman-teman bisa daftar berbulan-bulan sebelumnya agar punya gitu dulu dan mengumpulkan poin gitu. Jadi kalau semua ingin ikut baca panduannya, lalu kumpulkan apa yang harusnya dikumpulkan, dan juga jangan mepet, jangan dadak kayak aku. Karena nanti pusing sendiri, jadi nangis sendiri gitu. Oke, makasih banyak ya Kak udah sharing-sharing banyak. Kita jadinya dapat insight baru nih hari ini. Betul sekali, terima kasih juga buat Kia dan Mana Radio yang udah mengundang. Nah, teman-teman nih jangan lupa ya untuk share video ini. Siapa tahu nih teman-temannya butuh inspirasi, butuh insight, terus mau jadi mapres tahun depan, langsung aja tonton video ini. Makasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.